Shalom teman-teman semuanya. Kita seringkali mendengarkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling baik, orang yang paling mulia, orang yang memiliki standar akhlak yang tertinggi. Apakah hal itu benar? Nah, hari ini kita akan mengikuti sebuah diskusi antara debater-debater Kristen dan polemik-polemik Muslim. Mereka akan mendiskusikan bagaimana akhlak dari Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad menempatkan perempuan. Bagaimana perempuan di mata Nabi Muhammad. Untuk mengetahui lebih jelasnya teman-teman, mari kita saksikan diskusi berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Anjing, keledai, dan wanita. Maka ia pun berkata, kalian telah menyamakan kami dengan keledai. Protes ini Aisyah. Dan anjing, demi Allah, aku pernah melihat Nabi wassalam waktu sholat, sedangkan aku berbaring di atas tikar nih. Dia membuat apa? Suatu hadis, tetapi dia juga yang melanggar si Muhammad ini di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi wassalam terganggu, ya maka aku pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau. Sadar diri si Aisyah. Iya, takut dibilang anjing lagi. Takut dibilang anjing lagi. Ayo, ini aja Zuma nggak bisa lo jawab. Tadi saya sudah dalil tiga dalil dalam Islam dan 2 dalil dalam Alkitab. Nggak bisa dia jawab. Ya, kok kalian ngotot di sini? Makanya kalian naik, tunjukkan bahwa wanita Islam itu 1 dihargain, 2 dimuliakan. Tertulis di mana? Tunjukkan. Yang kalian dengar itu kan nggak ada dalilnya. Ayo, kalian cari sendiri, jangan males. Sampai tangan kalian patah, tidak tertulis itu. Justru yang tertulis perkataan Muhammad kalian tolak. Berarti yang menghujat itu kalian menghujat baginda sendiri. Saya membacakan perkataan Muhammad. Ya. Udah tahu nabinya cabul. Nggak anak kecil, nggak laki-laki dicabulin. Hah? Ngapain dia laki-laki normal nyiumin lato-latonya Husin dan Hasan itu? Hah? Ngapain itu? Apa nggak LGTV? Kalian ngomong LGTV nggak ada dalilnya. Berarti kan kelihatan kualitas otak kalian itu yang kalian banggakan dengan kebotolan. Beda kelas, Bu, beda kelas. Saya izinkan naik yang berkualitas. Silakan. Ayo, berani nggak? By data. Jangankan kamu, ya gurundamu lo nggak jawab tadi pertanyaan saya itu. Jadi Kak Aisyah, ayat-ayat Ya. itu perlu kita pelajari ya kan Iya, Kak? betul. Kita pelajari detail supaya kita mengerti pengajaran itu lebih yang benar gitu. Kita hanya mengajarin aja kok. Jadi Mbak Tina begini, sekarang gini ya, kalau mereka kritis, iya ya, yang kita dengarkan itu ceramah ustadz, tidak ditujukan dalilnya tentang keindahan, tentang yang bagus-bagus dalam wanita yang didapat teman, tapi tidak tertulis dalam dalil. Sementara mereka karena botolnya mereka otaknya penuh upil ya, yang kita bacakan itu yang tertulis dalam dalil perkataan Muhammad. Mereka menolak perkataan Muhammad tapi percaya perkataan ustadz yang tidak tertulis dalam dalil. Ini kan memang benar-benar botol. Hah? Perkataan Muhammad yang tertulis mereka menolak. Tapi perkataan ustadz, ceramah ustadz yang tidak tertulis itu didengarkan dan dipercaya. Yang botol yang mana? Iya. Saya langsung terus-terusan ini tentang wanita. Makanya saya tantang Rifa. Ayo bicara tentang wanita. Buka dalilmu. Saya buka dalil saya tentang wanita. Ya, benar. Ya, nggak usah bingung dengan manuskrip. Nggak usah bingung dengan, nggak usah kejauhan. Kamu dikasih tahu juga ngeyel, nggak mungkin kamu terima. Bicara tentang wanita, apa sih keistimewaannya wanita Islam? Saya sudah tunjukkan bahwa keistimewaannya jadi wanita Islam boleh dipukul, ya, boleh dikurung sampai mampus, ya. Terus wanita itu setara sama anjing, sama setan. Dalilnya semua sudah tunjukkan waktu ada gurunda musisi Nur Alim, tapi tidak dijawab sama sekali. Ayo,
kalian rekam bahwa dalil-dalil saya biar kalian share sama teman-teman kalian. Ya, didiskusikan. Iya, memang kejam ya. Kenyataan itu lebih kejam dari yang diomongkan. Dari situ aja kualitasnya kelihatan kok mereka tidak berkualitas. Tidak berilmu di dalam dalil, tapi berilmu di dalam ceramah. Ya, nanti yang disalah-salahkan Kristen waktu debat. Padahal itu ajarannya itu memang benar, tinggal dianalisa sendiri aja, Mereka dibaca. karena mereka itu memang gini ya, mereka itu sudah ditanamkan botol, nggak boleh belajar, nggak boleh pinter, cuma suruh pasang kuping mendengarkan dan mempercayai, mengimani, selesai lah, itu kan botol. Maka saya tertarik tadi Kak, waktu sarang kitab ya, Bang Pisi ya, tadi mengatakan kenapa 350 tahun Indonesia ini dijajah? Ya jawabannya karena orang Indonesia itu bodoh-bodoh. Saya tadi tertawa, oh iya ya benar juga jawabannya. Betul. Nah kan yang disalahkan itu kan agama Belanda penjajah. Tetapi ternyata karena ya orangnya yang mayoritas siapa? Nah coba. Nah itu Enggak, jawabannya. Gini, sebenarnya poinnya gampang nih ya, buat perempuan-perempuan tadi yang cadurnya bagus-bagus itu. Kalau mereka kan mereka nggak pernah jujurlah pada diri kalian, hai umat Islam ya. Kalian ini tumbuh iman kalian itu berdasarkan dalil tertulis atau berdasarkan ceramah ustaz, itu aja dulu ya. Itu aja mereka nggak jujur bahwa mereka itu tumbuh imannya berdasarkan ceramah ustadz tapi tidak tertulis dalam dalil. Kita membacakan dalil perkataan Muhammad yang tertulis itu mereka sanksi, mereka tidak percaya. Bagaimana dikatakan wanita Islam itu dalam beriman itu pinter? Enggak ya, nggak ada yang pinter tuh, bisanya ngotot tuh tapping tapi nggak ada ilmunya ya, nggak ada ilmunya bahwa mereka itu umat apa? Bukan umat Muhammad, umat ustadz, umat ulama ya. Nih kamu sudah katanya Muhammad ya, kata junjungan kamu, kalian sama-sama anjing, sama setara, terus kalian mau ngomong apa? Masih kalian doakan tuh sehari 5 kali supaya dia yang ngomongin kalian setara anjing biar masuk surga sama keluarganya, masih kalian doakan. Kalau saya buang. Oke, lanjut Bu Sofi. Jadi memang begitu ya ajaran Islamnya. Atau yang tidak punya suami boleh, perhatikan ya. Ini saya baca di Ibnu Qayyim ya. Ini ada referensinya, sumbernya, ada Qur'annya, ada bukunya. Jika seorang wanita, ini ajaran Islam nih, tidak bersuami nih. Kalau ada wanita tidak bersuami dan keinginannya semakin besar, maka sebagian sahabat kami mengatakan dibolehkannya mengambil angkrabits, yaitu benda yang terbuat dari kulit berbentuk penis yang dapat dimasukkan oleh wanita atau sesuatu yang mirip dengan itu. Apa? Yang terbuat dari itu apa? Yang mirip dan terbuat dari mentimun atau labu kecil. Ini boleh nih. Ajaran Islam boleh. Kalau kalian tidak punya suami, boleh nih ambil mentimun. Atau labu kecil nih. Masukkan aja boleh. Ajaran Islam boleh kok. Satu lagi Bang Titan, tahan ya Bang Titan. Ya? Satu lagi Bang Titan. Bahwa indahnya menjadi wanita Islam, satu lagi ya. Bahwa kalau teman-teman wanita Islam, kalau kalian tidak mendapatkan kenikmatan, contoh ya, barangnya lakimu kegedean ya. Kamu juga boleh mendapatkan mertuamu. Karena lakimu sendiri harus mengizinkan. Nih kita baca ya. Inilah keindahan wanita Islam. Ini baca di surat Al-Jahidin. Nanti saya surat 13. Seorang pria menikahi seorang wanita tertentu dan dia mempunyai penis yang sangat besar. Nih, kalau ada laki-laki suaminya yang penisnya yang sangat besar dan ketika dia akan menidurinya, dia memasukkan semuanya ke dalam vaginanya dan tidak ada wanita yang dapat menanggungnya, menahannya, dan dia juga tidak membicarakannya, diam-diam wae wanitanya, nggak tahu rasa kesakitan ya mungkin ya, tidak dapat menahannya. Dan dia berkata kepadanya,
apakah ada sesuatu yang keluar dari belakang? Wow, Waduh, tembus. tembus. Ini ajaran Islam ini. Dan dia berkata, aku akan memberikan ayahku. Tuh, kata Nih. lakinya nih. Ayah dari laki-laki itu diberikan. Karena dia gak puas nih sama suaminya. Ya udahlah, Kita nih. karena terlalu besar barangku, kata suaminya, udah ayahku aja. Nih, setelah diberikan kepada ayahnya untukmu, ya, keluar nih ayahnya dari kamarnya. Berkata laki-lakinya, apakah kamu sudah memasukkan ke dalamnya barang ayahku? Hah? Inilah indahnya jadi wanita Islam ya. Jadi judulnya begini ya. Aku tidak mendapatkan kenikmatan dalam suamiku tapi dengan mertuaku, itu judulnya begitu ya. Nih, ini ajaran Islam yang sempurna. Mana tadi yang teriak-teriak? Hah? Kita menarasikan dalilmu, bukan narasikan kayak Zuma omong kosong. Ya. Jadi di Islam itu boleh sama suaminya, boleh juga sama mertuanya. Nih di Islam. Ya. Gimana Bu Sofi pendapatnya Bu Sofi tentang sempurnanya ajaran Islam? Menjadi wanita Islam. Makanya kalian tahu nggak ada fatwa yang dikeluarkan wanita itu tidak boleh belanja dan memegang buah-buahan seperti ketimun, kemudian pare. Pokoknya bentuknya panjang-panjang itu nggak boleh. Ini soalnya ada dalilnya boleh dimasukkan ke kaki. Iya, jadi wanita nggak boleh belanja beli ketimun. Kalau ada wanita muslimah ya, kalau ada seorang muslimah beli pare, mentimun, jagung, cake, begitu-begitu tuh yang bentuknya panjang-panjang itu pencuriigation teman-teman ya. Terong gitu nggak boleh, terong-terongan nggak boleh ya. Pencuriigation ya. Ini ajaran apa ini? Ini yang dibela-belain sama ibu-ibu tadi. Bagindanya cium-cium lato-lato anak kecil, kakak adik jadi korban. Kalau yang melakukan baginda kalian diem-diem baik. Tapi kalau di TV ada yang melakukan anak kecil, bapak-bapak melakukan anak kalian udah laknat-laknatin tuh. Ya, tersangkanya. Biadab. Tapi kalau baginda yang mencium lato-lato anak kecil, kalian nggak keluarin tuh kata-kata biadab itu. Yang kalian bilang akhlak mulia itu. Makanya kalian baca, jangan jadi umat botol. Ini loh istimewa jadi wanita Islam ini. Lanjut teman-teman yang menarasikan. Ini ada tamu nih, coba kita masukkan ya. Ini Islam nih. Ya, silakan Bu Aisyah. Ya, selamat siang Muhammad Indra. Selamat siang. Islam Diselamatkan siang. Islam ya. Ya. Oke, silakan Bu Aisyah. Bu Aisyah. Iya, sebentar. Namanya sama kok. Ya, oke, Muhammad. Menurutmu, baginda Muhammadmu itu, ya, dia akhlaknya baik atau mulia atau bagaimana sih menurutmu? Orang kafir sendiri yang bilang dia adalah manusia mulia. Oke, tertulis di mana itu bahwa orang kafir berkata baginda manusia yang mulia? Silakan. Orang kafir manusia, orang kafir ngomong bagindamu orang gila. Nggak apa-apa, kita ikutin ya. Inilah kita lihat kualitasnya Islam ini. Apakah kata dalil atau kata ustadznya? Silakan. Di mana tertulis bahwa kafir berkata baginda Muhammad. Ini hostnya tidur apa gimana sih? Kok tidak ada suara ketawa nih? Ah, parah. Coba belajar Islam dulu, Kak. Sebentar, di mana? Ya, saya gantikan. Saya ikuti kamu. Kamu bilang bahwa belajar kafir Islam bukan gimana? dari saya, Kak. Loh, kamu tahu dari mana itu kata-kata itu? Hmm? Kamu tahu dari mana itu kata-kata bahwa orang kafir ya tadi apa kamu bilang? Mengatakan akhlaknya mulia. Tertulis di mana itu? Iya, makanya aku sih datang kemarin nggak punya data, Kak. Makanya kalau mau belajar Islam, Terus
Terus kamu nggak punya data, sebentar. Kamu nggak punya data, tapi kamu bernarasi. Itu dari mana kamu dapat kalian ini, kata Ustadz? Hah? Kata siapa itu? Ayo, kata siapa? Gimana sih? Jadi kan betul kalian itu imannya tumbuh ya, bukan apa kata dalil tertulis, tapi iman kalian tumbuh sampai belasan puluhan tahun, itu apa kata Ustaz. Kalau kita iman kita tumbuh itu apa kata Alkitab tertulis yang tertulis. Itu bedanya. Oke ya, sudah ya, kamu itu ya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kamu bisa nggak menunjukkan ya contoh perbuatan baik yang dilakukan bagi Dedi? Tolong di-mute dulu, Dedi. Muhammad monitor. Muhammad. Menurut kamu baginda Nabi itu pernah nggak sih menolong orang, memberi makan orang lapar, memberi minum orang yang haus, memberi tumbangan? Menurut kamu dia melakukan itu nggak? Kalau memang kalian bilang Muhammad itu berhati baik, silakan Muhammad. Bisa kasih saran Mbak ke Saran Mbaknya? apa Coba, saran? Kok ngasih saran? Coba baca Sirah Nabawi ya Mbak. Aku sih nggak begitu ngerti ya. Nggak usah Masalah jauh-jauh ke Islam. Sirah Nabawi. Lah, kamu nggak ngerti Islam, kamu kok beriman sama Islam, itu ceritanya gimana? Kamu yakin Islam itu agama sempurna? Yakin Mbak. karena Lah kamu kenapa ingin nggak? bangun Lah sih. kenapa? Lah ajaran sempurna kalau kamu nggak tahu apa-apa gimana sih? Iya yakin karena Tuhannya Karena satu, nggak kelihatan. Heeh. Lu nggak kelihatan kok kamu percayai itu loh. Memang harus percaya dengan yang kelihatan Mbak. Hah? Sekarang pertanyaan saya tentang Muhammadmu sekali lagi. Bentar Mbak, emang harus percaya dengan yang kelihatan Mbak. Kenapa? Emang harus percaya dengan yang kelihatan. Ya enggak juga boleh. Pertanyaan saya tentang Muhammad ya. Enggak juga boleh. Gimana sih nggak konsisten sih Mbaknya ya Allah. Kamu tanyain Muhammad juga nggak bisa tahu apa-apa gitu. Kamu tambah ngomong yang nggak kelihatan. Sekarang saya tanya, Muhammad Gimana menurut kamu? Mbak tentang Yesus yang berkata tidak semua yang Sekali lagi. menyuruhku. Ditanya itu nggak tahu apa-apa tapi tanya menyalibku. Nggak punya iman tentang Islam tapi bertanya sama kritik. Kamu belajar dulu Quran. Kamu sama hadismu. Ya. Kamu belajar Quran sama hadis baru kamu tanya tentang Alkitab. Kamu ditanyain sudah tamenya saya nggak tahu apa-apa tapi mengimani, kan buta. Oh sini Dedi ditanganin dulu. Ya, selamat siang, Dedi. Open mic. Dedi. Selamat siang Bang. Ya, Islam. Assalamualaikum Islam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam. Islam ya? Selamat siang. Oh, berarti Kristen. Ya, Kristen. Puji Oh. Tuhan, anak Yesus. Kristen itu. Ya. Ini Gimana, yang Dedi, naik mau lagi nih. Siapa yang mau naik? narasi apa ini? Supaya kita naikkan yang lain. Hanya mau itu tadi sama Muhammad tadi, tapi keburu turun. Nggak Boleh. usah. Kalau saya gini, kalau sudah mengklaim imannya nggak ada, ya ngapain? Dia belajar dulu imannya. Udah terlalu ngawur dia. Ya mahasiswa, selamat siang mahasiswa. siang. Kita turunkan dulu Dedi ya, beta cari yang lain ya, biar ada Islam dua ya. Gak apa-apa ya. Ya, terima kasih. Ya, Ya, Dedi, aman-aman. thank you. Oke ya, langsung berkati. sama-sama. Mahasiswa Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Oh ya, ada yang mau ditanyakan, Dek? Ya, mungkin ada sedikit sih. Oke, silakan. Kamu Kristen apa? Katolik atau Protestan? Katolik. Oke. Ya. Kamu tanya di kejadian. Di kitab kejadian ini. Kejadian Kan berapa? surga, kan? Kenapa? Surga. Kan Kenapa? surga Iya. kenapa bisa di kitab kejadian itu
pada waktu itu kan ada iblis masuk di taman apa itu, Taman Eden kayaknya. Duh, kamu sudah baca Alkitab belum? Kejadian kamu nggak pernah baca? Jangan-jangan nyamar ini. Sebentar, makanya sekali lagi jangan dibukakan dulu bang. Sebentar. Saya tanya kamu, agama kamu apa? Katolik. Ini 0 pengikutnya. Agama kamu Katolik. Oke, kamu sudah terima apa aja? Sakramen apa aja yang kamu sudah terima? Sakramen Ekaristi, Terus, baptisan yang pertama. oke. Oke, yang kamu tanyakan tentang kejadian, kamu sudah baca kejadian belum? Sudah baca Alkitab belum? Udah. Oke, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Tanya dulu Muhammad itu siapa? Sebelum itu mahasiswa, kamu percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Oke. Hanya mau tanya lebih apa lagi gitu. Ya, silakan. Di kitab Kejadian itu kan pada waktu di surga kan, kenapa bisa ada iblis bisa masuk ke dalam surga yang tempat suci itu, kenapa? Iblis tidak ada di surga, mahasiswa. Taman Eden itu bukan surga. Iya, kamu Taman baca Eden dulu yang itu, dulu. saya kasih tahu kamu ya. Taman di Eden di dalam Alkitab kita itu disebut sebuah gan. Gan itu artinya sebuah taman yang tertutup. Disebut juga sebuah gunung kudus. Kamu punya Alkitab di situ? Gunung Kudus. Punya Alkitab? Kamu punya Alkitab nggak? Saya mau kamu buka ayat supaya kamu ngerti. Buka Yesaya 8. Duh, Ya, kamu buka kan di rumah aplikasinya. buka ayatmu supaya kamu belajar. Ya, Makanya saya ada. kan di awal tanya, kamu sudah baca Alkitab sudah baca ini sudah. Sudah ada di aplikasi ini. Ada yang bilang dia Islam ini, gimana ini? Kamu nggak punya buku kitab, Alkitab? Ada di aplikasi. Tuh Islam dia katanya tuh yang typing di bawah tuh. Kamu kalau mau belajar itu harus punya Alkitab asli karena kamu harus coret-coret Alkitab kamu. Kalau kamu nggak pernah coret-coret Alkitab kamu, gimana mau belajar? Iya, nggak pernah disentuh berarti Alkitab. Lebih singkat ke aplikasi. Hah? Aplikasi kan kamu nggak bisa coret-coret. Kamu nggak punya buku. Islam ini nggak ada kitab di rumah. Kenapa kamu membantah? Kayaknya kamu Islam deh. Kau bilang, oh iya bu, nanti saya belikan. Kan gitu enak. Ini kau bantah loh. Kau kayaknya nggak mau belajar kayaknya. Nggak perlu Alkitab. Masa ya, di untuk Alkitab di hari-hari. rumah nggak ada Alkitab kamu, mahasiswa? Seharusnya dibilang, iya bu, saya nanti beli. Kan enak. Ini dibantahnya. Oh iya bu, nanti saya beli. Bu. Kamu kelihatan kayak Islam. Oh, kalau Islam aja kok ngaku-ngaku Katolik. Malu-malu. Ngaku-ngaku Katolik kamu. Enggak, dites aja ini. Muhammad itu nabi palsu, benar? Mahasiswa. Bukan. Oh, Kok bukan? jelas ini Islamnya. Jelas Islam. Orang kita tidak boleh ini. Ah, kan? Agama orang kita tidak boleh menghina. Muhammad Oke, itu Mas, ya. Mas, bentar. Diajarkan dalam Alkitab. Sebentar. Hah? Sejak kapan orang Kristen mengakui Muhammad nabi? Nabi-nabi Kacau setelah Yesus itu nabi palsu. Kalau kamu mengimani, kamu udah Kamu nggak pernah baca Alkitab berarti? Nyamar ini. Kok nyamar? Gimana sih kamu nih? malu dia mau ngomong. Yang bilang Muhammad setelah Yesus siapa? Yang bilang Yesus habis itu setelah Muhammad siapa? Pertanyaannya tadi, Muhammad itu nabi palsu, benar? Bukan. Oh, bukan katanya. Gimana ini Muhammad Kristen nabi apa palsu. ini? Itu pertanyaan saya ulangi lagi. Bukan kau bilang. Saya nggak tahu. Kan Waduh, kita orang kita nggak boleh. Berarti kamu nggak baca kitabmu ya. Udah kamu nggak baca Kacau, kitab. kacau. Kok Nggak malu pernah kau kau jadi baca. Islam? Many reason. Kenapa kau malu jadi Islam? Kau mempertontonkan kebodohanmu di sini. Aku aja bangga aku jadi Islam. Terbang. Ada surga An-Naba 33. Kok kamu malu? Gimana? Muhammad itu nabi palsu? Nah, Asli ya teman-teman, asli. coba turun aja lah, ngapain kau ini? Baru kali ini aku ada Kristen ngakui Muhammad itu nabi.
Sejak kapan Kristen percaya Muhammad Nabi? Aduh, kacau juga. Itu pertanyaan pasti pertanyaan Islam itu. Kalau Adam itu di surga. Adalah nabi. Kalau iblis itu di surga. Enggak, Taman Eden itu di surga. Itu pengetahuan Islam. Iya, pengetahuan Islam itu. Maaf, saya kurang tahu juga soal itu. Soalnya Islam ini Islam. jarang-jarang buka Alkitab ini. Kok Taman Eden di surga? Terus di mana? Jadi maksudmu Adam dan Hawa itu diciptakan di surga gitu? Iya. Berarti kau Islam. Kalau bukan Ngapain kau di ngaku? surga di mana? Ngapain kau malu mengakui kau Islam? Iya, kok malu kamu mengakui kamu Islam? Loh, kamu baca nggak Kejadian 1 ayat 26? Biarlah mereka berkuasa di mana? Di bumi. Kejadian 1 ayat 26. Tidak pernah manusia itu diciptakan untuk menghuni surga. Manusia nggak boleh ke surga. Surga itu hanya boleh dihuni oleh para makhluk roh. Surga itu ada dimensi roh. Dan yang menghuni dimensi roh hanyalah para makhluk roh. Penghuni bumi, Arets, itu adalah Adam. Nggak boleh ada di surga manusia itu. Bahkan di dalam Quranmu, kata jannah itu berarti adalah apa, teman-teman? Terus dunia Kebun gaib atau itu surga. taman. Terus dunia gaib itu surga. Gaib itu di Islam. Kelihatan Islam ini. Gak Inilah pernah ada gaib dunia gaib. Gak ada kata gaib di Ada orang Alkitab. tentang dunia gaib. Aduh, mampus Islam ini. Parah. Kelihatan Islam. Ada. Gak ada di Alkitab kata gaib. Aduh, parah. Bukan, Dunia maksudnya jin, gini. maksudnya dunia jin, dunia goib. Suara kamu benarin didekatkan sedikit di apa ya? Soalnya Nih, kamu ini kata masuk gaib ke nih. dalam- Ini di Al-Quran nih. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini di Islam, Al-Baqarah 3. Gak ada di Alkitab Gaib. kata gaib. Kamu bilang surga itu tempat roh, bahwa ada lagi dunia Ah, udah gaib. kelihatan membantah ya. Islam ini. Udah ngaku aja agama Islam. Udah membantah Kenapa dia. malu? Udah Islam ini. Gak ada Kenapa orang Kristen malu ngaku membantah. Islam? Udah Islam ini. Kelihatan yang bantah kita. Kenapa kau malu ngaku Islam? Sebentar, mahasiswa. Apakah nih ya, pertanyaan, tanda tanya ini pertanyaannya. Apakah menurutmu ya, Baginda Muhammad itu termasuk pedofil? Silakan mahasiswa. Waduh. Memang ya, kalau nggak nipu nggak Islam. Ini pertanyaan yang dua tadi, Kak Isa. Iya, Ada karena dua, gini, karena satu tertulis. dengan dua tadi apa tuh pertanyaannya? Yang Ya, enggak jadi gini, karena kita baca dalil, ya, oke lah kita taruh kamu Kristen atau Katolik itu kan. Menurut kamu dengan adanya dalil, ya beberapa dalil, bukan 1, 2, 3 ya banyak ya, dalam hadis ya, bahwa situ tertulis ya, Baginda Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun dan merudal atau menggauli 9 tahun ya. Menurut kamu dengan dalil itu atau yang saya bacakan ini, menurut kamu dia termasuk pedofil nggak, Muhammad? Aduh, bingung. Jangan Bingung. Kamu tahu kan artinya pedofil tinggal itu apa? jawab, masa bingung? Mungkin arti pedofil belum tahu dia, Kak Aisyah. Jadi pedofil itu melakukan hubungan suami istri atau wik-wik ya dengan anak di bawah umur 14 tahun ke bawah. Itu namanya pedofil. Nah, kita kembali ke hadis, beberapa hadis tadi itu, bahwa Aisyah itu dinikahi Baginda Muhammad 6 tahun dan dirudal atau di wik-wik 9 tahun. Dan dalil yang lain menyatakan Aisyah sendiri berkata iya. Dia mengakui bahwa waktu itu dia masih main boneka. Menurut kamu mahasiswa, apakah Baginda itu termasuk dalam pedofil itu? Tentu tidak, karena Waduh, zaman dulu tidak memandang umur atau Islam ini. Zaman dulu tidak memandang umur. Nah, sekarang ini kan pertanyaan undang-undang sekarang, undang-undang di Udah tahun sekarang. Islam ini Iya, udah kelihatan. betul. Menurut kamu? Dulu kan nggak ada, Iya, nggak memang. ada undang-undang seperti itu. Sebentar ya. Iya, memang nggak ada. Sedangkan Tapi setelah katakan- itu sudah sebentar, dilarang kan? mahasiswa sebentar. Kelihatan Islam. Mahasiswa, sebentar, diam dulu. Ya, sedangkan LGTV pun tidak ada di dalam zaman dulu. Tetapi perbuatan itu sudah ada
dari lahir dan dilakukan dan tertulis di dalam cerita Nabi Lut itu, tahu nggak kamu? Siapa yang Apakah dulu melakukan ada LGBT? tertulis di dalam Bukannya itu? daerah-daerah barat sana, negara-negara barat sana. Jangan daerah yang lari ke dipenuhi oleh- barat ya Islam, dengerin ya. Kamu aja malu loh. Kamu malu kan? Kenapa kamu malu? Pertanyaannya, kenapa kamu malu jujur dengan KTP-mu Islam? Malu saya. Malu dia Islam, Kak. Malu dia Islam. Kenapa kamu malu? Larinya ke Oten, nyamar jadi Oten. Ya udah, lanjut ceritanya. Jadi aku serahkan teman-teman. Host, aku AFK dulu ya. Lanjut ya teman-teman. Aku Oke. Jadi kenapa kau malu mahasiswa jadi Islam? Enggak malu. Ya terus kenapa nggak ngaku dari tadi? Ya, Takut ditanya. Hah? supaya bisa lebih dekat lagi. Oh, lebih dekat harus nipu gitu. Ketahuan. Mau dekatin sama si Aisyah ya? Cie. Mau belajar gitu, mau belajar. Terus terang aja. Iya, saya mau belajar. Ya, Iya. gitu lebih. Kita Jangan main-main ya. Iya, saya Ajarin. Ya kamu ngaku dulu bahwa saya Islam supaya teman-teman di bawah nggak fitnah. Iya, ngaku dulu. Halo teman-teman, saya di sini sebenarnya Islam ya. Oke, thank you. Kita ini ya teman-teman di bawah ya. Teman-teman kita harus menghargai kalau dia sudah mengaku. Silakan mau belajar. Ada Bu Sofi itu. Apa yang kamu tanyakan ada Bu Sofi. Kamu nggak salah Rum ini. Mumpung ada Bu Sofi, silakan nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan ya. Tapi ingat ya. Sebentar. Mahasiswa ingat ya. Kalau kamu bertanya berarti kamu butuh jawaban karena kamu tidak tahu. Kamu kan mahasiswa nih ya. Kalau kamu tidak tahu, pantas kamu bertanya sama yang tahu ya. Jadi kalau dikasih tahu jangan sekali lagi jangan kayak teman-temanmu ngeyel ya. Oke, silakan kita kasih kesempatan teman-teman. Karena dia udah jujur ya. Kita kasih tepuk tangan dulu tuh, applause dong ya. Silakan ada Bu Sofi. Female. Iya, Ya, silakan tanya. Oke, sebenarnya kan banyak teman-teman atau apa begitu kan. Banyak katanya kalau Alkitab ini banyak kejanggalan atau gimana, banyak yang apa kan. Jadi saya mau bertanya. Halo? Iya, silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Apa yang kau bilang janggal di situ? Yang kamu pikir janggal di Alkitab itu apa tuh? Yang menurutmu janggal? Oke, saya mau dari Kejadian dulu, oke? Tunggu sabar, Iya. saya cari ayatnya. Ada aplikasinya. Kamu tanya Alkitab itu, kamu pernah baca Alkitab secara lengkap nggak sih? Hah? Atau kamu cuma dengar-dengar dari polemikus lalu kamu catat aja lalu kamu bawa ke Komala Kristen, atau kamu memang benar-benar baca? Saya mau tanya, kan Kamu kan mahasiswa. sebenarnya harusnya Kristen atau berpikir Katolik kritis. sebenarnya? Nggak. Sama aja, mau Kristen mau Katolik sama, ya. Pertanyaan saya, kamu sebagai mahasiswa itu kan harusnya kamu berpikir kritis. Mahasiswa itu kan yang dilihat adalah cara berpikirnya, betul? S1. Betul nggak? Bagaimana mungkin seorang mahasiswa itu nggak, ketika kamu mendengar, ini nih, Indonesia itu menurut survei itu adalah negara termakan hoax, yang gampang termakan berita hoax terbesar kedua di dunia, betul nggak menurut kamu? Iya, ada datanya. Jadi kalau dia dapat data dan informasi, orang Indonesia itu tidak terbiasa dicari kebenarannya, itu nggak terbiasanya terprovokasi. Langsung ketika orang mengatakan begini dianggap benar. Tapi nggak terbiasa berpikir kritis. Makanya Indonesia merupakan negara kedua terbesar di dunia yang paling sering termakan berita hoax. Jadi ada berita disiarkan, terprovokasi tuh masyarakat Indonesia. Padahal nggak ngerti sebenarnya. Atau misalnya disuruh demo, kamu lihat tuh mahasiswa disuruh demo dibayar. Ketika ditanya demo tentang apa, dia aja nggak tahu esensinya kenapa dia berdemo. Betul nggak? Menurut kamu itu kehidupan yang mencerdaskan bangsa Indonesia apa enggak? Tentu tidak. Aku bicara sesama orang yang berintelektual. Aku nggak bicara kalangan orang-orang yang tidak bersekolah, ya.
Karena kamu ini kan mengakunya mahasiswa. Saya mau generasi muda itu punya cara berpikir yang kritis. Ya, cara berpikir yang cerdas. Sehingga kamu ketika mendengar sesuatu, kamu itu telaah gitu loh. Kamu check and recheck. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Betul nggak? Cara orang intelektual adalah check and recheck, betul? Betul. Iya, nggak ada orang ngomong kita percaya, ada orang ngomong kita percaya, betul? Betul. Oke, sekarang saya tanya, kamu tadi sudah jujur. Pertama kamu nggak jujur, ya? Kamu mengaku Katolik, ternyata kamu Muslim. Sekarang kamu harus jujur sama kita. Sekarang saya tanya sama kamu bertanya tentang Alkitab. Itu karena kamu benar-benar pengen tahu, karena kamu baca Alkitab lalu kamu nggak ngerti, atau kamu tuh hanya denger dari muslim yang polemikus itu lalu kamu bawa ayat itu ke komal kita. Coba kamu jujur dulu sama kita. Baru saya jawab. Oke, saya di sini membaca Alkitab karena saya melihat ada kejanggalan seperti apa maksudnya arti dari pada hari kiamat Yesus akan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati. Bukannya tadi pada hari kejadian, kiamat sekarang semua orang hari akan mati. kiamat. Kamu nih alfa dan omega nih, yang awal dan yang akhir. Kejadian itu awal loh. Ini kok bicara kiamat. Sekarang saya tanya, dari seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru Alkitab kami, mana yang kamu baca? Mana yang sudah kamu baca utuh? Di apa tuh? Jujur. Matius. Kalau belum baca belum, Matius, bilang aja belum. Udah baca Matius. Iya, iya. Jangan-jangan kau baca cuma satu pasal. Matius ada berapa pasal? Nyontek dulu dia. Matius 28 pasal. Oh iya. Dari 28 pasal kitab Matius mana yang sudah kau baca? Semuanya. Semuanya. Bohong lagi. kamu. Ini nih susahnya berdialog. Kalau kamu mau berdialog kamu harus jujur. Saya sudah membaca semuanya. Jangan bilang itu. Tapi nggak di hati. Apa ini cuma menonton film ini. Nonton film Coba, aja. tunggu sebentar. Nggak tahu. Biarkan aja Bu Sofi dulu. Di Matius pasal apa yang kau ingat? Lanjut Bu Sofi. Ya. Terus ulangi pertanyaan. setelah kamu membaca Matius 28 pasal ini, apa kesimpulan kamu? Kelahiran Yesus. Bukan. Apa kira-kira apa yang nempel di kepala? Ya itu tadi saya pas Yang saya heran ya, kamu bacanya Ya, kitab naik ke surga. Matius kok Kak. Gini loh, mahasiswa, kamu bacanya kitab Matius kok yang kamu tanya kitab Kejadian ini nggak nyambung ya. Kamu kalau ngomong kayak Allah nih kayaknya nih, antara ayat atas sama ayat bawah nggak nyambung. Yang kau baca kitab Matius, tapi yang kau tanyakan Kejadian, nyambung nggak menurut kamu? Harusnya yang kamu tanyakan adalah suatu informasi yang kamu sudah terima, kamu baca lalu kamu nggak ngerti. Saya tanya, mana yang kamu baca? Matius. Kamu baca lengkap 28 pasal, iya. Lah kenapa kau tanyanya kitab Kejadian? Kitab Kejadian kamu udah baca belum? sebenarnya kalau kejadian belum. Dibilang nggak jujur kamu kan. Tadi kau bilang di semua kau baca. Bagusan jujur aja lah mahasiswa. Biar enak kita diskusinya. Oke. Biar Bu Sofi biar enak melanjut. Oke, begini. Saya baca di Matius itu tidak terlalu panjang ya, tidak semua. Hanya kali ambil. Lah sekarang Iya. tadi kamu baca 28 pasal, sekarang kau baca tidak semua. Yang kau baca yang mana? Yang kau baca, jangan-jangan kau tidak pernah baca pula Matius. Kamu hanya mendengarkan dari polemikus muslim yang dipotong-potong, lalu kau tanyakan, sebenarnya kamu tuh nggak baca. Nggak kayak kita, kalau saya baca Quranmu, saya baca tafsirmu, saya baca hadismu, saya ngerti bener berapa jumlah manuskrip Quranmu. Saya ngerti betul manuskrip Quranmu ada di mana saja. Saya tahu betul hadismu yang tua apa. Saya baca sirah nabawiyahmu. Itu namanya cendekiawan. Siswa jangan rekam mahasiswa. Kau rekam ya.
Kok tiba-tiba Bukan dubbing? bukan denger-dengeran. Kamu kalau doubling di mute, jangan supaya suaranya nggak doubling. Kamu kecilin suaranya, balik ke mantul mahasiswa. Gitu loh ya. Jadi kalau kamu mau cari suatu kebenaran, kamu itu harus ngecek. Jangan gampang kamu percaya. Betul nggak nih omongan orang ini? Begitupun informasi yang kamu terima dari kami, kamu cek lagi. Makanya ketika saya mengajar, ketika saya membuka kelas pengajaran, ketika saya bacakan, saya selalu mengatakan begini, kalian cek bahasa aslinya, kalian ngecek sendiri yang saya katakan itu betul apa enggak. Makanya sampai sekarang tidak ada satupun muslim yang bisa menunjukkan saya itu berdusta. Tidak ada yang bisa. Karena semua yang saya bukakan di YouTube, di pengajaran-pengajaran mengenai Islamologi maupun mengenai Alkitab, itu ada datanya semua. Tidak bisa dibantah. Profesormu aja lo nggak bisa bantah saya. Kenapa mereka tidak bisa bantah? Karena saya punya datanya lengkap. Ketika saya memberikan saya melontarkan satu informasi, saya itu cek and recheck dulu, betul nggak ini? Saya tanya sama teman saya yang orang Arab, ini bahasa Arab aslinya begini, benar nggak nih? Saya cek lagi data dan informasi itu gitu loh. Nggak sembarangan, dari sumber yang valid. Gitu. Karena itu muslim sampai sekarang nggak ada yang bisa bantah saya. Karena saya bukan hoax asal ngomong. Ya, kayak kemarin Bu Sofi berdusta. Masa kata mutawafika artinya wafat? Ternyata begitu kita buka di mana-mana artinya almarhum, mati, wafat. Betul nggak teman-teman? Betul. Iya, betul. Nggak ada yang bisa buktikan saya berdusta. Saya kasih tahu Anda, suatu agama yang disebarkan dengan penipuan dan kebohongan, itu pasti sumbernya berasal dari setan, dari iblis. Nggak mungkin yang namanya kebenaran itu disebarkan dengan penipuan dan kebohongan. Saya kasih kamu contoh mahasiswa. Agama Islam itu disebarkan dengan penipuan dan kebohongan. Kalian selalu mengklaim Quran ini satu dan sama di seluruh dunia. Tidak berubah, Bu Sofi. Kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Al-Hijr ayat 8. Lalu ketika kita cek, betul nggak Quran ini tidak berubah sejak zaman Muhammad? Ternyata zaman Muhammad aja ada 7 versi Quran yang berbeda-beda. Bukan 1, 7. Dari 7 itu nggak tahu mana yang benar. Muhammad mengatakan semua benar katanya begitu. Lalu kita cek, katanya Quran ini sama sejak zaman Muhammad. Saya tanya, mana Quran aslimu pada zaman Muhammad? Nggak ada, Bu Sofi, sudah dibakar sama Utsman bin Affan, sebagian dimakan kambing. Kalau gitu nggak usah zaman Muhammad. Karena nggak ada Quran kalian zaman Muhammad abad ke-7. Mana Quran versi Utsmani? Nggak ada juga, Bu Sofi. Karena dibakar sama Al-Hajjaj bin Yusuf. Yang kalian pakai sekarang ini cuma hafalan Imam Hafs tahun 1924. Belum ada berapa ya? Tahun 1924 ini sekarang tahun 2024. Jadi berapa tahun itu? 100 tahun? 100 tahun ya? Quranmu itu? Quranmu tuh usianya baru 100 tahun. Dan ternyata kita menemukan ada 37 versi Quran yang berbeda-beda. Tidak sama di seluruh dunia. Qurannya dipakai di Maroko, Qurannya dipakai di Arab Saudi, beda dengan yang kalian pakai di Indonesia. Lalu bagaimana kamu mempertanggungjawabkan imanmu ini, mahasiswa? Mengapa Islam itu disebarkan di atas kebohongan? Saya tanya sama kamu coba. Kenapa nggak jujur? Seperti orang Kristen tuh loh. Oh, kita memang punya variasi teks. Bahkan di LAI, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, ini ada di papirus ini, manuskrip lainnya nggak ada. Kenapa nggak jujur? Kenapa mengatakan Quran ini, selalu kalau saya dengar muslim, Quran ini satu-satunya yang ditulis tangan oleh Allah. Kalau Alkitab tulisan manusia, Matius, Markus, Lukas, Captikus, betul? Ada sering dengar nggak? Ya. Ternyata Quranmu tuh tulisannya Zaid bin Thabit. Tapi Zaid tulisan manual tangannya Zaid, nggak kita temukan Quran aslinya. Quranmu tuh tulisan manusia ternyata. Kok kalian bisa mengatakan Quranmu tuh tulisan Allah dari mana? Mana kitab Gedebuk abad ke-7 ini? Mana yang tulisan tangan Allah ini?
Hah? Loh kalau kamu punya Quran asli, saya syahadat sekarang. Saya akan ke Mall of Centernya Donitan, saya syahadat, buka kamera saya syahadat. Kalau kamu bisa menunjukkan saya Quran aslimu yang tidak berubah sejak zaman Muhammad. Itu yang saya namakan agama yang dibangun dengan penipuan dan kebohongan. Tipuan semua itu. Kalian nggak punya itu Quran asli. Dan Quran kalian tidak sama di seluruh dunia. Tapi yang diajarkan di masjid-masjid adalah kami ini Quran dijaga keasliannya. Mana? Muslim kalau datang ke rumah saya, bukti Quran firman Allah, Bu Sofi. Kami jutaan Muslim di seluruh dunia dan Indonesia hafal Quran. Lalu saya tanya, kamu yang ngomong sama saya, kamu hafal Quran nggak? Saya bilang, loh saya kan bukan hafiz, Bu Sofi. Sampai sekarang 6 tahun saya di dunia apologetika berdebat dengan Muslim, nggak satu pun yang nongol di Komal TikTok ini hafal Quran. Anda pernah tahu ada satu manusia hafal Quran, teman-teman? Hafalnya ayat-ayat pendek, betul? Lah kalau ayat pendek saja saya juga hafal. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Terus saya aja hafal kalau cuma ayat-ayat pendek, betul? Betul, Bu Sophie. Jadi kalian ini penipuan dan kebohongan. Kalau kita baca data, nggak ada 1% yang bisa ngaji dari seluruh Muslim Indonesia. Dari 1% itu 0, sekian persen yang bisa ngerti maknanya bahasa Arab. Kalau nggak percaya kamu tanya nih loh orang-orang. Saya tanya teman saya, saudara saya, pembantu saya tanya kamu kalau baca Quran, kamu tuh ngerti artinya nggak? Nggak. Loh, lah kalau kamu nggak ngertinya, kamu yang baca apa? Ya bahasa Arabnya. Nggak ada terjemahannya. Jadi kamu ngecupris itu nggak ngerti artinya. Berarti kan sama saja seperti saya bernyanyi kuc-kuc hotahai, betul nggak teman-teman? Ya, betul. Betul. Saya bisa nyanyi tumpah seair, you muskurae, tumne na jane kyar. Abado meradil jagena sotae, kyar karo Mantap juga suara Bu Sophie ini. kuci hotahe. Lu bisa, artinya apa ya? Jangan ditanya, saya nggak ngerti artinya apa. Sama kayak kamu ketika kamu baca Quran. Apa maknanya ketika saya buka demi buah tin, buah zaitun, demi kuda berlari terengah-engah? Apa ini? Masa ada Tuhan ngomong demi kuda berlari terengah-engah? Menurut kamu masuk akal nggak? Tuhan pencipta semesta alam berkata demi kuda berlari terengah-engah, demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Kamu nalar nggak? Ada pencipta alam semesta bilang seperti itu? Mungkin nggak? Mungkin nggak ada pencipta alam semesta berkata demi buah tin dan buah zaitun? Itulah sebabnya Indonesia ini harus dicerdaskan dan dibukakan. Saya tahu mungkin kamu lahir dari keluarga Muslim. Dari bayi kamu dicekoi dan di brainwash dengan segala macam doktrin Islammu itu. Sehingga kamu nggak kenal, seperti katak dalam tempurung, kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu nggak bisa memilih, because you were born as a Muslims in a Muslim family, right? Iya nggak mahasiswa? Kamu seperti katak dalam tempurung, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti dunia luar, karena kamu di brainwash dari kecil, dari bayi sudah diazani. Kamu you have no choice, kamu nggak bisa pilih. Tapi saya kasih tahu kamu mahasiswa, sekarang kamu bukan anak kecil lagi yang berada di bawah orang tuamu. Keselamatan, saya kasih tahu kamu, itu tidak pernah gandeng-gandengan. Orang tua kita tidak selamat, belum tentu kita tidak selamat. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Nggak gandeng-gandengan, nggak rombongan. Jalan menuju keselamatan itu adalah sempit. Ya, sempit jalannya. Nggak gandeng-gandengan. Sendiri-sendiri urusan kita sama Tuhan. Now you have a choice because you are now an adult. Kamu sekarang sudah menjadi dewasa. Kamu bisa berpikir dan kamu mempunyai pilihan. Apakah yang kamu ikuti ini bisa membawa kamu pada keselamatan atau tidak? Atau tipuan belaka? Bayangkan, saya kasih tahu kamu ya, bayangkan. Kamu menggantungkan seluruh hidupmu, bahkan kamu rela mati. Kamu dengar gak? Banyak orang jihad
ngebom gereja, ngebom orang kafir, meledakkan diri sendiri, bunuh diri hanya untuk mendapatkan surga. Tapi ternyata itu semua cuma penipuan dan kebohongan. Tragedi terbesar nggak itu menurut kamu? Hah? Memperjuangkan suatu kebohongan itu tragedi terbesar dalam hidup. Itu kebodohan yang terbesar dalam hidup. I do a lot of stupid things. Saya melakukan banyak hal bodoh. Ya, salah potong rambut misalnya, salah beli baju. I do a lot of stupid things. Saya memilih, ada banyak hal dalam hidup saya memilih sesuatu yang keliru, yang salah. Dan ada konsekuensi daripada setiap pilihan kita. Betul? Makanya dikatakan begini, kita bebas untuk memilih. Bebas, kamu boleh pilih apa aja. Kamu boleh pilih mau jadi LGBTQ. Kamu boleh pilih gaya hidupmu. Tapi kamu tidak bebas dari konsekuensi atas pilihan kamu, betul? Betul nggak? Saya boleh pilih. Saya mau jadi orang benar, melakukan rusak. Saya boleh pilih, saya punya pilihan. I have a choice. Tapi yang kita tidak bebas adalah ada konsekuensi dari setiap pilihan kita. Ketika kamu memilih sesuatu, ada konsekuensinya. Kamu salah memilih juru selamat. Kamu salah memilih iman dan kepercayaan. You believe the wrong thing. Kamu believe, percaya sesuatu yang keliru. You will live wrongly. Saya kasih tahu kamu. Kamu akan hidup yang salah. Karena kepercayaanmu yang salah. Keliru pasti. Because you believe in the wrong thing. Kamu percaya sesuatu yang salah. Nah sekarang mahasiswa kampung, kamu sudah, saya anggap sudah besar ya, kamu pasti usianya mungkin 20-an. Pasti kamu punya nalar otak untuk berpikir. Apa benar kayak gini nih firman Tuhan? Apa benar kitab yang saya percayai dari kecil ini firman Tuhan? Harusnya kamu berpikir ke sana. Ini saatnya kamu mencari kebenaran. Pada saat saya usia kamu, lebih dikit lah ya, saya menemukan kebenaran itu. Ini saat-saat yang krusial. Ini saat-saat yang krusial buat kamu memilih mana yang harus kamu ikuti. Bayangin, kamu percaya, kamu mengatakan Muhammad menikahi anak, Muhammad berusia 51 tahun, menikahi anak umur 6 tahun. You believe the wrong thing. Kamu percaya itu adalah akhlak, teladan, sunnah nabimu yang mulia. You believe the wrong thing. Maka you will live wrongly. Kehidupanmu pasti bejat. Kenapa? Ya karena kamu mempercayai pedofilia. Kamu mempercayai itu sebagai suatu nilai hidup yang harus kamu ikuti. Teladan yang harus kamu ikuti. Ini dia masih hidup apa enggak sih? Pingsan apa mati nih ya, orang ini? Woi. Mahasiswa. Oh dia dengarin ini. Oh, Coba dengar. suaranya mana? Suaranya. Udah wafat, udah mutawafika kau. Dengarin nggak kamu? Dengar. Oke. Bagus. Kamu mempercayai sesuatu yang keliru, pasti. Kamu tadi cara ngomongmu aja kita sudah ngerti. Berarti kalau menikahi anak kecil boleh? Ya boleh dong. Why you believe in that? Kenapa kamu bisa percaya sesuatu yang keliru itu? Karena itu didoktrinkan sama kamu. Dan kamu menerima itu sebagai, oh ya wajar saja gitu loh. Itu nggak wajar. Itu bukanlah akhlak dan teladan yang mulia. Sampai sini paham ya? Salah satu contohnya tadi, respon kamu itu menunjukkan you believe something is wrong. Kamu tuh percaya sesuatu yang keliru. Maka nilai-nilai yang kamu pegang pun pasti keliru. Karena kamu mempercayai sesuatu yang salah. Contoh, kamu percaya di dalam Qur'anmu, memenggal dan membunuh orang kafir adalah jihad. Itu halal. Orang kafir halal darahnya untuk dibunuh. Itu iman kamu, kepercayaan kamu. When you believe the wrong thing, ketika kamu percaya sesuatu yang salah, kamu pasti melakukan sesuatu yang keliru. Betul apa enggak? Iya. Kenapa? Jika kalau Allah itu menyebut itu benar, apakah Allah disalahkan? Saya tanya, mungkin nggak Allah yang benar menyuruh kita membunuh orang karena dia tidak sepaham dengan kita? Mungkin nggak itu?
Mungkin nggak? Mungkinkah pencipta, saya kasih kamu analogi berpikir. Apakah ini perkataan manusia dari Muhammad? Apakah ini perkataan pencipta? Saya kasih tahu kamu. Dikatakan ini, penggalah kepala orang kafir dimanapun kamu menjumpai mereka. Pancunglah ujung-ujung jari mereka. Menurut kamu, apakah ini perintah Tuhan? Mungkin nggak pencipta? Kalau Allahmu itu pencipta saya, ya, saya kentutin Allahmu itu. Bagaimana mungkin pencipta mengatakan kita boleh membunuh orang yang tidak bersalah? Ini loh yang benar. Yesus berkata begini nih. Saya kasih tahu kamu bedanya. Bersalah. Akibat Saya kasih tahu kamu tersesat. bedanya. Saya kasih tahu kamu bedanya. Orang yang tersesat menurut kamu itu perlu dituntun, diberi petunjuk atau dibunuh menurut kamu? Jika sudah diberi pemahaman, maka ia tidak Mana petunjuk mana? Saya kasih tahu kamu ya. Kuasa untuk mematikan dan kuasa untuk menghidupkan itu hanya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Ngerti kamu? Ini nih kalau perkataan Yesus, saya kasih tahu kamu. Yesus berkata begini, kalau kamu masuk ke rumah seseorang, beritakan Injil. Kalau dia tidak menerima salammu, dia tidak menerima berita kabar baikmu, kebaskan debu, pergi. Dan Yesus berkata begini, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yesus berkata begini, ada seorang gembala mempunyai 100 ekor domba. Satu tersesat. Dia tinggalkan 99 di padang, dia cari satu yang tersesat. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang tersesat itu halal untuk dibunuh? Logikanya di mana? Otak kita di mana? Masa kayak gitu pencipta? Bu Sofi. Nah. Oh ya, masih ada. Masih ada dong, emangnya aku udah di rapture. Coba Pak Titan bacakan, Pak. Ini ya, An-Anfal 12 ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan suhu para malaikat, sesungguhnya aku bersama-sama kamu. Maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang kafir. Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Ini Quranmu nih, An-Anfal 12. Quranmu itu berisi ancaman dan teror. Bukakan Az-Zumar ayat 23, Pak. Quranmu itu berisi ancaman dan teror. Makanya di salah satu hadis Muhammad mengatakan begini, aku diberi 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi lainnya sebelum aku. Yang pertama adalah teror atau ketakutan yang dimasukkan ke dalam hati musuhku dalam jarak 1 bulan perjalanan jauhnya. Lu bisa bayangin ada nabi tukang teror? Kita sudah mengikuti diskusi dari awal sampai akhir, dan saya secara pribadi tidak menemukan jawaban yang pas terkait akhlak Nabi Muhammad dan bagaimana perempuan di mata Nabi Muhammad. Saya malah melihat sebaliknya bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Sedangkan di dalam kekristenan, perempuan harus setara dengan laki-laki. Dalam pandangan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi dalam hubungan suami istri ada tugas yang sama-sama penting di mana suami bertanggung jawab untuk mengasihi sang istri dan sang istri bertanggung jawab untuk menghormati suaminya. Jadi dua-duanya setara. Untuk teman-teman yang tidak puas dengan diskusi kali ini, silahkan berikan komentarnya. Namun saya selalu menyarankan agar teman-teman berkomentar dengan kata-kata yang baik. Hindari saling menghujat satu sama yang lain. Karena ini diskusi, bukan tempat untuk saling menghujat satu sama yang lain. Ingat, ini diskusi tujuannya agar kita belajar bersama-sama. Kami Kristen belajar dari teman-teman Muslim, dan teman-teman Muslim belajar dari kami orang Kristen. Supaya kita saling paham satu sama yang lain. Dan seperti biasa, kita mengurangi hal-hal yang biasanya terjadi, di mana dua-duanya malah saling menghujat satu sama yang lain.
Baik teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.